Untuk pemirsa, cemaran pada obat berbentuk sirup disinyalir jadi pemicu gangguan gagal akut pada anak. Di sisi lain, terjadinya cemaran pada obat merupakan hal yang bisa ditolerir selama tidak melebihi ambang batas. Lalu mengapa BPOM tak bisa mendeteksi sebelum diedarkan? Dan informasi ini kami kemas dalam Info untuk Sehat. Hingga akhir Oktober 2022, setidaknya 255 anak dari 26 provinsi di Indonesia mengidap gangguan ginjal akut misterius atau acute kidney injury. Tak main-main, 143 anak diantaranya kehilangan nyawa akibat terserang penyakit ini. Kandungan etilen glikol, dietilen glikol, serta etilen glikol butyl ether dalam obat jenis sirup disinyalir jadi pemicu gagal ginjal akut yang menyerang anak di bawah usia 5 tahun itu. Sebetulnya, senyawa etilen glikol dan dietilen glikol tidak digunakan dalam formulasi obat. Namun keberadaannya dimungkinkan dalam bentuk cemaran yang umum terjadi pada bahan baku tambahan obat berbentuk sirup. Namanya juga cemaran. Jadi jumlahnya di dalam sediaan tersebut juga tidak boleh melebihi ambang batas. Nah, jika ada tetapi tidak melebihi ambang batas, itu berdasarkan hasil riset sebelumnya sudah diketahui bahwa tidak bermasalah dan bisa digunakan, aman untuk digunakan. Ambang batas cemaran pada obat cair inilah yang harus diwaspadai agar tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Ini tergantung dari pelarutnya ya. Kalau pada pelarut propilen glikol dan gliserin, EG dan DEG-nya itu tidak boleh lebih dari 0,1%. Ini sesuai dengan buku standar untuk formulasi obat. Tapi kalau polyethylene glikol, maka kadar EG dan DEG-nya tidak boleh melebihi dari 0,25%. Maraknya gangguan gagal ginjal akut yang disebabkan cemaran pada obat jenis sirup membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI melakukan pengujian terhadap 102 produk obat sirup yang beredar di pasaran. Nah, khusus untuk cemaran EG-DEG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang sehingga juga ada menjadi bagian dari sampling rutin dari pengawas obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah diuji, 156 produk obat dalam bentuk sirup dipastikan aman dikonsumsi dengan dosis sesuai aturan. Daftar lengkap produk obat tersebut bisa dilihat pada situs www.pom.go.id. Sementara itu, hingga saat ini ada 3 produk obat sirup yang teridentifikasi mengandung cemaran melebihi ambang batas aman. BPOM pun memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk menarik dan memusnahkan seluruh obat sirup tersebut dari peredaran di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan.